Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Iman? Alhamdulillah sehat. Lunggu, gimana? Sehat juga, sehat-sehat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dan serta diberikan sehat sehingga kita dapat tentunya sesuai apa yang diinginkan tadi Pak Iman, bahwa ingin berdiskusi, ingin berbagi cerita, ingin berkeluh kesah. Apa maksud dari pertemuan kita pada hari ini? Pak Iman, coba mengungkapkan apa ya? Kira-kira apa yang ingin kita bicarakan pada malam ini, Pak Iman? Tujuan kita berdiskusi untuk malam ini seperti apa? Ya. Jadi sedikit yang cerita, ini kondisi di sekolah, terutama di proses pembelajaran PJOK yang saya ampuh. Jadi selama ini kita lihat mulai dari hasil anak itu kayaknya agak menurun sesuai dengan kriteria ketuntasan yang mereka capai. Jadi tujuan saya ini bagaimana saya harus meminimalisir kondisi anak-anak yang paling tidak KKM-nya itu bisa ada perubahan. Nah, di situ tujuan utama saya itu untuk bagaimana membangkitkan kepercayaan diri anak-anak itu, karena ini apalagi terutama ini cewek, ada hal-hal yang menjadi pemikiran saya untuk bagaimana pencapaian anak itu supaya lebih atau melebihi dari apa yang sudah kita targetkan. Kayak rendahnya minat atau partisipasi anak itu di dalam kegiatan olahraga. Terutama di pembelajaran ini, apalagi fokus sekarang ini pembelajaran di senam lantai. Anak ini harus bagaimana yang saya lakukan. Nah, itu yang harus saya targetkan supaya ada peningkatan itu. Baik Pak Iman, kalau saya bisa pahami apa yang menjadi tujuan kita diskusi pada malam ini, bahwa ada ketidakpercayaan diri dari terutama murid perempuan, sehingga ini mengganggu dari hasil yang ingin dicapai pada proses pembelajaran PJOK. Nah, menurut Pak Iman, jadi ini disebabkan apakah memang semata-mata karena kurang kepercayaan diri atau ada hal lain yang menyebabkan peserta didik kita, kalau boleh saya katakan, pasif lah, Niki, atau tidak aktif dalam proses pembelajaran. Mohon kira-kira Pak Iman bisa menceritakan apa yang menyebabkan ini bisa terjadi. Iya. Nah, baik. Selama ini dalam proses pembelajaran ada hal-hal yang teridentifikasi yang saya lakukan itu bagaimana saya melihat sejauh ini sebab anak itu pasif dalam melakukan itu. Melalui proses identifikasi inilah yang menjadi acuan saya untuk bagaimana saya bisa memberikan support atau motivasi kepada anak ini. Hal yang pertama itu adalah kenapa tidak aktifnya. Yang pertama, kepercayaan diri itu agak menurun. Yang kedua, ini kayaknya ada rasa canggung. Terlebih anak perempuan ini. Yang dikhawatirkannya adalah dia merasa nanti ada ejekan atau bahasa yang sekarang ini bullying yang akan dia ngerasanya akan diterima gitu. Karena
kondisi antara perbedaan gender ini rata-rata ini kita di sana selalu mewanti-wanti bagaimana dia perempuan ini menghilangkan rasa canggung itu supaya timbul rasa percaya dirinya dalam melakukan proses pembelajaran itu. Yang kedua, ini rata-rata sehingga itu menyebabkannya yang kedua itu anak itu kebanyakan istilahnya berbicara atau mengajak teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain ikut terpengaruh gitu. Apakah itu dia menghilangkan rasa percaya dirinya atau gimana? Tetapi sehingga proses itu tidak berjalan gitu. Kan kita pinginnya semua anak itu aktif. Entah itu dia berani melakukannya ataupun mampu memahami proses pembelajaran itu, entah itu dari gerakannya, entah itu dari proses untuk akhir gerakannya. Nah, itu yang kita identifikasi. Rasa kepercayaan diri yang rendah dan mempengaruhi dia kebanyakan berbicara di luar materi yang akan dilaksanakan, atau mungkin menghindari dirinya supaya tidak ada tersinggungan atau bahasa kita itu bullying itu. Nah, itu yang terjadi, Pak Guru. Menurut pengetahuan, Pak Iman, pernah nggak ditanyakan kepada anak Niki tentang model pembelajaran yang Pak Iman lakukan pada saat proses mengajari mereka? Iya. Model pembelajarannya. Oke. Jadi karena kan kita ini rata-rata melihat peserta didik itu kalau di olahraga itu jarang menggunakan model yang mempunyai kayak model sekarang ini adalah yang menggunakan diferensiasi, maksudnya itu mulai konten, proses, dan produk. Nah, yang saya sampaikan, apakah model pembelajaran ini yang kalian kurang serap, atau ada model yang baru harus kita rubah? Nah, sampai seperti itu, jadi anak itu kayak sebenarnya semua model itu dia senengin. Visual dia senengin, terus melihat buku paket juga sebagai tambahan referensinya juga dia senengin, terus kinestetiknya. Nah, di kinestetik inilah ada sedikit kecanggungan. Nah, begitu. Karena kondisinya anak ini kan mungkin masa pubertasnya yang muncul lah gitu, lebih dominan. Jadinya ya kalau bahasa kita itu was-was, nah para was-was gitu. Bullying apa segala macam. Nah, sebenarnya metode itu cuma jadi saya itu ingin melihat itu anak itu aktif. Nah, begitu sudah mulai proses ini ternyata saya berpikir, nah seharusnya walaupun dia perempuan harus kita berikan dia sebuah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab inilah yang mungkin meningkatkan kepercayaan dirinya anak itu menjadi maksimal. Yang biasanya laki saya suruh untuk memimpin pemanasan, nah mungkin dia ini harus kita tunjukkan, tapi kita tetap dorong support bahwa semua peserta didik harus bisa melakukan itu, terlebih-lebih yang perempuan, karena di sini namanya kebutuhan belajar itu harus semuanya terpenuhi. Jadi itu mulai mimpin barisan, saya coba pakai mimpin doa, saya coba pakai untuk memimpin pemanasan, saya coba pakai.
jangan kalah sama yang laki. Nah, seperti itulah dorongan dan motivasi kita kepada peserta didik ini, terutama yang perempuan. Itu lalu Gibran. Baik, nah tadi dari apa yang dengar, penyampaian ketidakpercayaan diri, kemudian takut dibully, tapi Pak Hairiman sudah mencoba ini melakukan tindakan-tindakan terhadap murid kita, terutama yang perempuan. Nah, selain dari yang tadi, kira-kira rencana dari Pak Hairiman untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemudian keaktifan peserta didik yang perempuan itu seperti apa kira-kira? Ya, yang pertama yang saya lakukan, bagaimana saya berkolaborasi dengan guru atau teman sejawat, terlebih-lebih ini yang mengenai kondisi psikolog atau mental anak itu paling tidak di guru BP. Dan nanti ada penambahannya ke wali kelas. Kenapa sih anak ini, apakah di pelajaran PJOK dia seperti ini, mentalnya agak menurun, ataukah memang di semua pelajaran? Nah, di guru BP sering kita melakukan interaksi mengenai kondisi anak ini, dan sempat kita komunikasi di ruang guru BP juga, dan bahwa persis itu memang alasannya juga. Nah, ada juga alasan eksternal, kayaknya kurang dorongan dari wali murid atau orang tua. Tapi bagaimana kita memperkuat itu, ada hal-hal yang harus kita tempuh. Atau sebagai pemberi support juga melalui proses eksternalnya, supaya anak ini bisa termotivasi baik internal maupun eksternalnya. Dorongan orang tua yang kuat, bimbingan dari guru, dan teman sejawat yang memperkuat, karena kita ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada mitra baik dari grup. Halo. Ya, siap Pak Herman. Ya, terima kasih Pak Herman. Apa yang disampaikan tadi sudah dari awal tujuan kita diskusi, kemudian apa masalah dari peserta didik, terutama yang perempuan, kemudian bagaimana Bapak melakukan kiat-kiat, itu sudah dapat Bapak lakukan. Nah, tanggung jawab pun Bapak sudah lakukan dengan terus memberikan tugas-tugas tambahan pada peserta didik kita. Nah,
Pak Heriman, barangkali cukup bicaraan kita pada malam hari ini. Baik, Pak Heriman. Siap. Apa yang Ada gangguan jaringan tadi. Apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai Bapak kita diskusi tujuannya apa, kemudian kita mencari masalahnya seperti apa, kemudian rencana aksi Bapak ternyata sudah Bapak lakukan. Nah, sebagai wujud tanggung jawab, Bapak sudah lakukan dengan berbagai cara dan di tempat serta waktu yang sudah Bapak lakukan. Nah, terima kasih Pak Heriman. Sama-sama Pak. Luar biasa. Jadi, luar biasa ini. Menyambung apa yang kira-kira dapat diselesaikan bersama sambil kita melakukan diskusi. Terima kasih telah cukup pada malam hari ini. Sekian.